Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008 dari kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis sumber daya proyek konstruksi. Dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya. Schedule sumber daya meliputi bar chart, diagram vektor, dan diagram network. Jenis schedule sumber daya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Faktor penting dalam analisa sumber daya juga dapat dilihat pada bagian di slide ini. Produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut perlu diketahui secara jelas untuk 1. Mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. 2. Dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. 3. Digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Produktivitas. Secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input, seperti rumus di bawah ini. Output adalah kuantiti pekerjaan, input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain adalah 1. Kondisi pekerjaan dan lingkungan. 2. Supporting dari sumber daya. 3. Keterampilan tenaga atau kapasitas alat. 4. Motivasi tenaga kerja atau operator. Kelima, cara kerja atau contraction method. Keenam, manajemen SDM dan SDA. Waste material. Pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya. Oleh karena itu, harus ada program menurunkannya. 3. Jenis waste material ada 2. 1. Waste material secara individu dan 2. Waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain-lain dapat terjadi waste ganda. Penyebab waste material. Penyebab waste dapat bermacam, antara lain 1. Produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar. 2. Transportasi baik di dalam lokasi maupun di luar. 3. Cara penyimpanan baik di gudang ataupun di luar gudang. 4. Over quality. 5. Persediaan yang berlebihan atau overstock. 6. Pengganti atau perbaikan pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan. 7. Kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisa sumber daya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Kebutuhan sumber daya. Produktivitas tenaga kerja secara individu atau Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. 2. Produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, di mana Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu kelompok tenaga. 3. Faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Standar kualitas pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. 2. Untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan space begitu saja. 3. Khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya dengan mock-up. 4. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat atau tes lab. Analisis sumber daya tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. 1. Jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 2. Harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. 3. Harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisa sumber daya tenaga. Untuk melaksanakan pekerjaan pasang batu bata diperlukan 1 tukang batu dibantu oleh 2 pekerja. Upah harian. 2. Upah harian menurut pasar untuk tukang 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per hari. 3. Harga pasar upah borong pasang batu 12.000 per meter persegi. Contoh analisis sumber daya tenaga seperti perhitungan di bawah ini. Faktor yang mempengaruhi 1. Keterampilan kerja. Perlu pedoman baru
referensi, keterangan pengalaman, sertifikat khusus untuk bangunan tinggi, pekerjaan harus bebas dari takut ketinggian. Motivasi tenaga kerja, perlu diketahui apa motivasi dari para tenaga kerja. 3. Cara kerja, perlu diberi cara kerja yang efisien. 4. Manajemen, perlu didukung dari MGT. Pertimbangan pengadaan tenaga kerja. 1. Kualitas tenaga kerja, mampu mencapai mutu pekerjaan yang dipersyaratkan. 2. Produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan time schedule yang ada. 3. Harga borongan atau upah, harus sesuai dengan budget. Kebutuhan sumber daya alat. Kapasitas alat yang diberikan oleh pabrik pembuatannya tidak sama dengan produktivitas. 2. Produktivitas real alat dipengaruhi oleh kondisi alat dan kondisi pekerjaan, keterampilan dan motivasi operator, komposisi alat dan cara kerja, serta manajemen. 3. Produktivitas real ada dua macam. 1. Produktivitas individu alat. 2. Produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. 1. Untuk pekerjaan angkutan, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkut dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. 2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari satu alat, maka produktivitas kelompok perlu jadi perhatian. 3. Produktivitas yang terkecil dari anggota kelompok akan memerlukan produktivitas kelompok tersebut. Produktivitas kelompok secara kasar. 3 jenis alat bekerja sama untuk memindahkan tanah, yaitu bulldozer, wheel loader, dan dump truck. Bila diinginkan produktivitas sebesar 100 meter kubik per jam, WL dan DT harus ditambah. Bila diinginkan produktivitas kelompok sebesar 70 meter kubik per jam, maka DT perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah yang berdampak idle cost alat terkecil. Produktivitas kelompok secara detail dapat dilihat pada bagian bawah ini. Kebutuhan sumber daya material. Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah sebagai berikut. 1. Mampu menyusun WBS atau rincian item pekerjaan. 2. Mampu menghitung kuantiti dari item pekerjaan. 3. Mampu membuat time schedule proyek. 4. Memahami jenis-jenis material yang diperlukan tiap item pekerjaan. 5. Memahami tingkat waste dan produktivitas yang akan diperhitungkan. Dari kelima butir tersebut, yang berkaitan secara langsung dengan material adalah 2 butir terakhir. Jenis pekerjaan ditinjau dari kebutuhan sumber daya. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga dan material, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya. Tiap item pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber dayanya sebagai berikut, dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Merinci sumber daya material. Tiap item pekerjaan direkap kebutuhan sumber dayanya seperti yang di bawah ini. Merinci sumber daya tenaga juga butuh rekapan seperti bawah ini. Untuk menghitung kebutuhan sumber daya tenaga kerja menggunakan data sebagai berikut. 1. Komposisi tenaga kerja yang digunakan, misalnya 1 tukang batu dan 2 pekerja. 2. Produktivitas kelompok kerja, misalnya 13 meter persegi per hari. 3. Produktivitas yang dituntut berdasarkan time schedule, misalnya 500 meter persegi per hari. 4. Per hari dibutuhkan 500 per 13 kelompok. Ini yaitu merinci sumber daya tenaga. Merinci sumber daya alat seperti bawah ini. Pengendalian waste material. Waste material tidak dapat dihindari, tapi perlu dikendalikan. Tingkat waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personel atau organisasi. Selanjutnya, harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Waste material itu sama dengan resiko. Waste yang terjadi adalah merupakan sebagian dari risiko. Risiko berlaku untuk pengendalian waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, dan risiko diterima. Dalam proyek ketiganya dapat terjadi di suatu kegiatan. Jenis waste material. Dari proses penanganan material, maka ada 4 jenis kelompok waste, yaitu raw material berupa bahan baku yang diproses di lokasi proyek,
Material campuran berupa bahan campuran dari raw material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi. 3. Material jadi berupa material pabrikan yang tinggal dipasang di lokasi. Keempat, material prefab berupa konveksi bangunan yang dirangkai atau dicetak di luar lokasi. WASTE versus strategi bersaing. 1. Menekan WASTE semaksimal mungkin adalah salah satu sinergi dalam menetapkan bid price. 2. Upaya menetapkan WASTE adalah 1. Pembelian material jadi atau prefab atau material campuran. Sistem pengukuran yang cermat untuk material lepas, mengurangi intensitas perpindahan material, meningkatkan sistem keamanan, menunjuk petugas yang memahami spesifikasi material. Resource allocation. Definisi resource allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia sesuai waktu yang diterapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Seperti di bawah ini. Sumber daya versus waktu, sumber daya versus waktu 2, sumber daya versus waktu 3, dan resource leveling. Bila sumber daya terbatas dan durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan research leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari perataan sumber daya adalah 1. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. 2. Untuk menjaga efisiensi jumlah kebutuhan sumber daya tenaga dan sumber daya alat. 3. Untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan sumber daya. Metode alokasi sumber daya. Schedule pengadaan sumber daya adalah merupakan kumpulan sumber daya dari kegiatan yang bersamaan pada satu periode. Bila jumlah sumber daya pada satu periode melebihi jumlah sumber daya yang ada, maka perlu diletakkan dengan cara menggeser-geser kegiatan yang ada. 3. Kegiatan yang dapat digeser-geser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penegasan dan airlight data sebagai berikut. Penegasan dengan late date. Penegasan dengan limit sebagai berikut. Jadwal pengadaan sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan, 3. Kebijakan stok material. Jadwal persiapan tenaga seperti tabel di bawah ini. Jadwal persiapan alat seperti di bawah ini. Jadwal persiapan material seperti tabel di bawah ini juga. Kebijakan stok material. Kebijakan jumlah stok material harus ditetapkan lebih dahulu sebelum penyelesaian proyek. Jadwal pengadaan material dibuat untuk satu periode stok yang ditetapkan. 3. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukan. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gedung, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kadaluarsan material, dan lain-lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.